bentuk ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada kedua orang tua tercinta. Semoga bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk kedua mempelai yang berbahagia. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk kedua mempelai untuk bisa diambil dokumentasinya, berfoto bersama dengan kedua orang tua tercinta. Dan kita melanjutkan untuk acara selanjutnya, yakni marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan dan sekaligus barangkali ada pesan-pesan untuk kedua mempelai dan imbauan-imbauan yang lainnya dari salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir. Beliau adalah Bapak Kepala Desa Cahya Bumi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Cahya Bumi, yakni Bapak Komarudin SEMM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kami, Mayor Purnawirawan Haji Nasrullah yang datangnya dari Kota Palembang. Selamat datang di Desa Cahya Bumi. Yang kami hormati Sekcam Mesuji Makmur Bapak Jamhari Ilyas Estos MM yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala Desa Cahya Bumi Cahya Maju Bapak Jai Pikri Ilyas, pamanda kami beserta Ibu. Yang kami hormati staf Kecamatan Lempuing Pak Subani beserta Ibu. Yang kami hormati penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemping Bapak Haji Sirot yang sempat hadir, P2 UKD Desa Cahya Bumi Pak Zaini yang kami hormati. Juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Kiai Haji Saryono MPDI. Selamat datang di Desa Cahya Bumi. Para perangkat desa, sekretaris desa, Kaur Kasih, kelembagaan, BPD yang sempat hadir juga yang kami hormati. Para tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para haji, para hajah, calon haji, calon hajah yang sempat hadir juga yang kami hormati. Teristimewa besan kami Bapak Abdullah dari Kota Palembang juga yang kami hormati beserta seluruh keluarga besarnya. Teristimewa juga orang tua kami Bapak Haji Marjo dan Ibu Hajah Putri Sejati beserta seluruh keluarga besarnya yang kami hormati. Adinda kedua mempelai yang berbahagia juga yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan taufik, rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersilaturahim bersama memenuhi undangan orang tua kami Pak Haji Marjo dalam rangka memberikan doa dan restu atas ijab dan kabul putri beliau yang alhamdulillah telah kita saksikan bersama berjalan lancar, sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selawat teriring salam kita aturkan kepada Nabi Agung dan yang kita agung-agungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tentu kami atas nama pemerintah desa dan secara pribadi mengucapkan selamat kepada panitia resepsi pernikahan adinda kita Komida atas suksesnya acara ini terselenggara dengan baik dan mudah-mudahan sampai paripurna sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Selanjutnya ucapan selamat juga tentu kami sampaikan kepada orang tua kami Pak Haji Marjo dan Ibu Hajah Putri Sejati
beserta Pak Abdullah. Selamat atas suksesnya mendidik, membesarkan dan menghantarkan putra-putri beliau ke jenjang pernikahan. Doa kami mengiringi agar nantinya kedua orang tua kami ini bisa menjalankan tugas sebagai orang tua sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga besar. Allahumma amin. Ucapan selamat tentu teristimewa untuk adinda kami kedua mempelai, Adinda Komida Igustiani AM Kep dan Serda Muhammad Rifki Septian. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, dan insya Allah segera diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan yang soleh solehah berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan bimbingan dan arahan, tentu kami hanya sekedar titip pesan kepada adinda kedua mempelai. Pesan kami, monggo implementasikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Penghulu tadi pada saat khutbah nikah. Insya Allah apa yang disampaikan beliau ketika diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga adinda berdua, mudah-mudahan adinda berdua menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Allahumma amin. Selanjutnya nanti juga insya Allah akan diberikan bimbingan dan arahan oleh orang tua kita Kiai Haji Saryono MPDI. Mudah-mudahan akan menambah bekal adinda berdua dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami atas nama pemerintah desa tentu mohon izin sejenak menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemerintahan. Yang pertama, pada hari ini telah kita saksikan bersama orang tua kita Pak Haji Marjo telah memberikan suguhan hiburan terhadap kita semua, yang mudah-mudahan suguhan ini bermanfaat untuk hiburan kita sehingga menjadikan kita semua bergembira ria dalam prosesi acara resepsi pernikahan adinda kita ini. Namun izin pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan arahan dari instansi terkait, dalam hal ini Polda Sumsel, bahwasanya hiburan organ tunggal saat ini tidak diperbolehkan remik. Untuk itu kami mohon kepada seluruh lapisan masyarakat agar mengindahkan instruksi tersebut sehingga kebahagiaan kita pada hari ini sampai selesainya nanti berakhir dengan bahagia pula dan tidak ada permasalahan-permasalahan lainnya. Selanjutnya kepada adinda kedua mempelai, mohon untuk segera mengurus administrasi kependudukan agar tertibnya administrasi kependudukan khususnya Desa Cahyabumi. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari kami. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Cahyabumi atas supportnya, atas dukungannya dan sekaligus doa untuk kedua mempelai. Dan kami persilakan untuk bisa duduk kembali ya. Baik Bapak Ibu harus sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah dan sekaligus nantinya akan ditutup dengan doa. Dan untuk Mau'izatul Hasanah ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Saryono MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumidin amma ba'. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para yai ingkang kawula takzimi, Bapak Kepala Desa Cahya Bumi selaku panguwasaning projo ingkang kula hormati, Bapak Kepala Desa Cahya Maju ugi ingkang kula hormati, dan seluruh perangkat desa, keluarga besar mempelai laki-laki yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu semuanya yang kami hormati, keluarga besar Bapak Haji Marjo dan Ibu Putri, Ibu Hajah Putri yang kami hormati, wabil khusus Mas dan Mbak pengantin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada siang ini Allah takdirkan kita semua hadir memenuhi undangan dari Sohibul Hajat. Insya Allah kita semuanya hadir dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami hadir di sini sebagai bagian dari keluarga. Mohon maaf, nyuwun pangapunten karena Pak Haji Marjo juga Ibu Hajah Putri ini adalah saudara utawi sederek kula sedulur Sinoroweti. Kolomben rikala tindak haji 2000 pinten nggih 17 kami bareng dengan beliau di tanah suci, dan hari ini kembali kami hadir di keluarga besar ini untuk bersilaturahim bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, selain kita hari ini hadir bersilaturahim bersama, melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis ini, mari kita sisipkan juga waktu yang singkat ini untuk sama-sama kita tholabil ilmi. Karena insya Allah barang siapa yang hadir di satu majelis, yang di dalam majelis ini ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada tholabil ilmi di dalamnya, maka insya Allah hari ini dari tempat ini sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul ribuan malaikat dan mengaminkan doa yang kita panjatkan pada hari ini. Halo, sami teng pundi niki? Oleh sebab itu monggo mari waktu sejenak sedikit ini kita manfaatkan untuk sama-sama tholabil ilmi dengan harapan semoga mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantene teng pundi niki? Oh, nembe ganti pakaian. Nggih. Bapak Ibu, ini sedikit ada nasihat agama untuk kedua mempelai, pengantin baru, dan juga untuk kita semuanya para pengantin lawas. Insya Allah ini akan menjadi bagian dari amal ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu pengantin putri dan pengantin putra, dan termasuk kita semuanya, ketika dihantarkan oleh kedua orang tua kita
menuju sebuah pelaminan dan juga majelis yang mulia yaitu akad nikah lafadz ijab dan qabul. Sebelumnya oleh kedua orang tua kita dihantarkan, mulanya kita sekolah di TK atau RA, selanjutnya kita ditakdirkan sekolah berikutnya SD atau MI, selanjutnya MTS atau SMP, kemudian selanjutnya SLTA dan seterusnya. Itu adalah kiat Allah dan juga ikhtiar orang tua untuk mendapatkan separuh dari amaliyah agama yang akan kita arungi hidup kita sepanjang hayat yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ingat, itu semua adalah separuh dari proses amaliyah yang seharusnya kita dapatkan. Selanjutnya, begitu kula njenengan sami kita semuanya melaksanakan lafadz ijab qabul atau melaksanakan pernikahan, maka pernikahan ini sesungguhnya adalah menyempurnakan separuh dari agama kita. Halo? Nggih. Niki piantun Jawi atau campur ya? Campur nggih. Pak, ngapunten niki sing paling ganteng niki. Jenengan riyen nikah tahun pinten, Pak? Supe nggih. Oh, 2005. Siapa yang nikah tahun 2025? Enten mboten? Oh, enggak ada. Kenapa enggak ada? Oh ya, mimpi. Tahunnya aja belum sampai ke sana. Takutnya ini ada yang ngacung. Berarti ini sudah mulai repot ini kalau sudah kondisi seperti itu. Tahunnya aja belum sampai kok sudah mengaku nikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nikah ini adalah mengantarkan separuh kehidupan agama ini, insya Allah akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sudah menikah, maka separuh kesempurnaan agama itu insya Allah akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu ketika kita menikah dan termasuk kedua mempelai yang tadi baru saja lafadz ijab dan qabul, ya, ketika melafadzkan ijab qabul itu sesungguhnya maka kedua mempelai itu sudah memasuki pintu, yang pintu itu adalah pintu menuju keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan ketika kita akan menuju sebuah perjalanan jauh, kita akan berlabuh di sebuah pulau, maka pernikahan ini adalah ibarat kita berada di sebuah kapal yang akan berlabuh di sebuah samudera, yang pada saatnya kita akan menuju di suatu pulau, yang pulau itu namanya Pulau Samawa. Apa Samawa? Sakinah, mawaddah, warohmah. Sekali lagi, pernikahan adalah pintu. Kemudian kapal besar itu bernama keluarga yang baru saja dibentuk. Nah, kalau umpama kita yang sudah, kapal besarnya bernama keluarga dan nahkodanya adalah kedua mempelai atau suami dan istri itu. Sebuah kapal ini akan menuju dan berlabuh di sebuah pulau yang namanya Samawa itu. Pulau idaman, pulau harapan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kuah, ya. Insya Allah akan menuntun keberkahan itu. Namun untuk menuju ke sana ternyata banyak onak duri, ombak dan sebagainya. Oleh sebab itu, kedua nahkoda yang bernama suami dan istri ini harus benar-benar tampil sebagai seorang nahkoda yang ulung,
agar keluarga yang disetirnya nanti siap berlabuh di sebuah negeri itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kapal ini sedang bergerak, masih berada di tepian, kapal ini akan berjalan dengan tenang. Nyaris tidak ada hambatan sedikit pun. Namun begitu berlabuh mulai dari 100, 200, 500 meter, bahkan ketika berada di tengah lautan, ombak mulai menyerang, batu karang mulai menghadang, dan saat itulah kepiawaian seorang nahkoda, yaitu suami dan istri ini akan diuji. Sejauh mana ketabahan dan kepiawaiannya, sejauh mana kehebatan dan ketabahannya, dia akan teruji. Dan ketika ujiannya selesai dan tuntas, maka dia akan berlabuh di negeri yang sangat bahagia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kapal yang kita tumpangi atau yang kita setir, pasti ombak karang yang kita hadapi. Namun kalau keluarga, ternyata yang kita hadapi bukan ombak atau batu karang itu. Seiring berjalannya waktu, maka cobaan-cobaan itu akan silih berganti. Nikah, maaf, ternyata terkadang tidak seindah yang kita bayangkan. Kadang kita membayangkan, nanti kalau nikah ternyata indahnya bukan main. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang kita hadapi. Halo, ketika masih pengantin baru, nyun pangapunten, mohon maaf, Masya Allah, semuanya terasa indah. Kita semuanya dulu juga merasakan indahnya pengantin baru. Ketika berjalan bergandeng, nate ngalami Pak Bu, diantar tadi seperti itu, indahnya bukan main, diiringi dengan sholawat dan sebagainya. Ketika digandeng, suami negur istrinya yang kalau jalan hati-hati. Ingat, kalau nanti keserimpet, siapa yang rugi? Suami yang repot. Maka sekali lagi, yang tolong jalannya hati-hati. Maka pengantin baru selalu jalannya lambat, karena jangan sampai ada masalah dalam perjalanan itu. Kemudian memanggil istri, kula jenengan riyin ada yang mungkin Dek, nggih napa nggih? Ada yang memanggil dengan panggilan sayang, nggih napa nggih? Ada yang manggil dengan panggilan beb. Nggih. Kemudian ada yang mungkin dengan panggilan my darling. Mungkin juga ada yang panggilan Abi dan Umi. Indah banget. Sekali lagi, ketika kita sedang berjalan, kalau pengantin baru ke pasar kemana, ya Allah, indahnya bukan main. Bahkan ada satu ketika pengantin baru ini istrinya kesandung, maka suaminya langsung tampil, Dek, tolong kalau jalan hati-hati. Sayang, sebelah mana yang sakit? My darling, apa yang bisa saya bantu? Nggih napa nggih? Ketika baru mah seperti itu. Tapi begitu seiringnya berjalannya waktu, sudah nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah punya anak 1, 2, berjalan bareng, kok yang putri ini kesleo utawi kesandung, lapor dengan suaminya, Pak, tunggu sebentar, saya kesleo. Maka apa jawaban suami? Memang sampeyan ki melek karo merem. Ngoten nggih. Beda, seiring berjalannya waktu berbeda seperti itu. Nah, belum lagi Bapak Ibu,
ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang banyak, ekonomi, pendidikan anak, dan seterusnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini mari tetap kita jaga bersama keluarga yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anugerah yang besar bernama keluarga ini, inilah yang insya Allah akan menjadi asbab kita menuju surganya Allah nanti pada saatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya Mbak dan Mas yang pada saat ini sedang menempuh hidup baru. Kita semuanya hari ini hadir berharap mendoakan agar pada saatnya keluarga ini benar-benar menjadi keluarga yang samawa, yaitu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Termasuk kulon jenengan sami Bapak Ibu, ayo ini juga dijaga dengan sebaik-baiknya. Ada salah satu kabupaten di Sumatera Selatan ini, nyun pangapunten, yang ternyata peristiwa perceraiannya sangat tinggi, dalam 1 tahun menembus angka 1000 setiap tahunnya. Halo, ada satu kabupaten yang gak usah saya sebutkan namanya di Sumatera Selatan ini, yang setiap tahun peristiwa perceraian itu mencapai angka 1000. Karena nyun pangapunten, kebetulan kami berada di Bimas Islam Kemenak Kabupaten Oku Timur. Kemudian juga ada teman-teman yang juga berasal dari pengadilan agama, yang itu juga kami sering komunikasi. Ternyata ada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu perceraian yang sangat tinggi. Mudah-mudahan itu biarlah terjadi di tempat lain, dan di sini tidak akan terjadi itu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbab mencapai 1000 angka itu banyak. Di antaranya adalah pernikahan dini. Insya Allah Pak P2UKD, Pak P3N atau Pak Kuwa, insya Allah ini semuanya, Pak Lurah, jangan sampai terjadi, harus kita cegah. Kemudian karena faktor ekonomi, selanjutnya adalah yang paling parah, ini adalah faktor kenakalan. Halo Pak Lurah, faktor kenakalan ini ternyata banyak. Nakal ini ada kategori nakal itu berjudi, maaf. Juga ada faktor nakal ini mabuk, ada yang narkoba, kemudian juga ada yang seling. Napa nggih? Oh iya. Ada di sini? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Iya. Nah, ini faktor kenakalan yang menyumbang angka lumayan besar Pak Lurah, terjadinya proses perceraian ini. Oleh sebab itu sekali lagi pada kesempatan ini saya pesan kepada kita semuanya, mari keluarga yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Suasana pengantin baru harus tetap dijaga, walaupun itu seiring berjalannya waktu sudah tidak mungkin sama persis dengan kondisi kita pada saat itu. Halo, maaf, kalau tadi saya sebutkan, ketika kita masih muda, pengantin baru sebutan satu dengan yang lain ini Masya Allah lumayan mesra. Kenapa tidak itu juga diabadikan sampai sekarang? Halo, dulu kan kita memanggil istri saya mungkin dengan D, yang istrinya manggil dengan Mas, dan seterusnya. Maka panggilan yang baik ini adalah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan sampai kita memberikan panggilan kepada istri kita itu dengan panggilan yang sangat jujur apa adanya. Rasul mengajarkan kepada kita ketika memanggil istrinya itu dengan sebutan ya Humaira, wahai istriku yang putih, menawan dan kemerah-merahan. Maka dipanggil apa tadi? Ya Humaira. Nah, ada ternyata maaf ya, ada pasangan suami istri yang ketika saat ini atau kemarin-kemarin pernah dengar tausiah, pengen panggilan mesra itu juga lekat pada dirinya. Apa panggilannya? Pak, kami kemarin waktu ngaji ada suami istri itu yang manggil dengan Abi dan Umi. Ada juga kalau Rasul itu yang manggilnya ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Maka Pak, aku minta tolong sepulang dari sini kami pengen jenengan manggil saya juga dengan panggilan sebutan bahasa Arab. Nuntut dengan suaminya. Nah, akhirnya suami ini mikir, ya Allah, apa sebutan ini yang baik untuk istriku? Ternyata ingat dengan Pak Haji Marjo ketika 2017 pulang dari haji, Pak Marjo ini cerita, Bu, Pak, kalau di Arab Saudi di sekeliling Ka'bah itu banyak orang yang berkerumun dan selalu ramai dan itu tidak pernah lengang. Di mana itu? Di suatu tempat yang namanya Hajar Aswad. Pak Marjo cerita waktu itu. Hajar Aswad itu di situ orang berebut untuk mencium Hajar Aswad. Berarti yang namanya Hajar Aswad ini adalah sesuatu yang diperebutkan. Maka istri tadi begitu pulang, Pak, aku pengen dipanggil dengan sebutan bahasa Arab. Dan suaminya teringat dengan itu, ya sudah, nanti kamu akan kupanggil dengan sebutan Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad itu? Istrinya nggak tahu, yang penting panggilan bahasa Arab. Ternyata Hajar itu artinya batu, Aswad itu artinya hitam. Ya. Istrinya bangga dipanggil Hajar Aswad. Cerita dengan teman-temannya, Mbak, aku sekarang dipanggil oleh suamiku dengan panggilan Hajar Aswad. Bangga banget aku. Padahal artinya apa? Batu hitam. Masya Allah. Suaminya kemana-mana manggil itu dan aku senang, Mbak, dipanggil dengan sebutan itu. Mbak-mbak atau bapak-bapak yang tahu dan paham, dalam batinnya rasain lo ya. Itu artinya nyemoni jenengan sesuai dengan kondisimu saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pada kesempatan ini mari kita jaga ini dengan sebaik-baiknya. Mbak Mas yang baru nikah, ada 4 nasihat yang dititipkan Rasul kepada kita. Apabila kita akan mampu menjalani 4 hal ini, maka insya Allah keluarga akan sampai kepada yang namanya samawa. Apa itu? Yang pertama, sebagaimana Rasul sebutkan, orang yang akan selamat keluarganya yaitu yang menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian yang kedua, menjalankan puasa bulan Ramadan. Dan yang ketiga, menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, patuh kepada suami. Maka insya Allah ini Allah persilahkan seorang istri akan masuk ke surganya Allah lewat pintu yang mana. Sekali lagi, 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang istri, dan ini insya Allah juga akan asbab mengantarkan kita menuju samawa. Yang pertama apa tadi? Sholat 5 waktu. Saatnya Ramadan, berpuasa Ramadan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, patuh kepada suami.
4 hal apabila ada pada seorang istri, maka insya Allah itu akan menjadi asbab kita mampu masuk surganya Allah, bahkan ditawari oleh Allah mau pilih dengan pintu yang mana Allah akan antarkan menuju surga. Semoga hari ini kita hadir mengiringi doa sahibul hajat yang sekali lagi semoga kehadiran kita sehat dan selamat, keluarga yang baru saja dinikahkan pada saatnya juga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mari kita akhiri pertemuan ini atau seremonial ini dengan sama-sama berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dihajatkan oleh keluarga besar ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Allahumma aftah alaina futhul arifina bi hikmatika wansur alayya bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sebuah majelis yang telah Engkau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang senantiasa membawa kemaslahatan dan keberkahan di sisi-Mu. Allahumma rabbana ya Allah ya Tuhan kami hari ini hadir bertaut silaturahmi, dan pada saatnya kami akan meninggalkan majelis ini. Berikan keselamatan dan kesehatan kepada kami ya Allah, agar pada saat kami meninggalkan majelis ini senantiasa berada dalam bimbingan dan ridho-Mu, dan Engkau berikan keselamatan. Allahumma rabbana ya Allah ya Tuhan kami, kedua mempelai hari ini telah melaksanakan ijab dan qabul. Telah terbentuk keluarga baru yang berada dalam bimbingan dan ridho-Mu ya Allah. Maka hari ini kami bermunajat agar ini adalah asbab lahirnya keluarga baru yang akan membawa kemaslahatan untuk dirinya, mengantarkan kedua keluarga besar ini, dan menjadi asbab keberkahan-keberkahan kepada seluruh yang kami hari ini hadir. Allahumma rabbana ya Allah ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang senantiasa akrab dengan kalimat-kalimat-Mu. Jadikan lisan kami ya Rob, lisan yang senantiasa basah menyebut asma-Mu. Jadikan hati kami ya Allah, hati yang senantiasa khusyuk melaksanakan tugas dan istiqomah beribadah kepadamu. Allahumma rabbana ya Allah ya Tuhan kami, pada saatnya karuniakan kepada kedua mempelai ini keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah dan warahmah, dan pada saatnya anugerahkan keturunan yang soleh dan solihah yang akan mampu menuntun kedua orang tuanya meniti jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat menuju surga yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Siti Zulaiha wa kama alafta baina Muhammad ibn Abdillah wa Khadijatul Kubra wa Aisyatur Ridha
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli taqwa wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syu'i wa ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Sarjono MPDI. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk kedua mempelai yang berbahagia. Baik Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, demikianlah tadi rangkaian acara prosesi ijab kabul dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ada bentuk selanjutnya nanti mikrofon akan kami serahkan kepada partner kami yakni Bapak Agung Nawawi. Saya Aji mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tentunya seluruh kru dari Dialova Wedding Organizer mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Semoga keduanya dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan segera diberikan keturunan putra-putri yang soleh dan solehah nantinya. Selamat siang, mikrofon kami serahkan kembali kepada Bapak Agung Nawawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.